warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Dina Armadan dengan NIM 2304279 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai dualitas digitalisasi. Itu ada potensi dan permasalahannya, serta kritik dan solusi terhadap digitalisasi ini. Oke, mungkin langsung aja kita mulai pada pembahasan materi kita yang pertama mengenai potensi dan permasalahan. Digitalisasi memiliki sifat ganda atau dualis ya, yaitu membawa potensi besar sekaligus menimbulkan permasalahan baru. Kita akan mulai dari sisi potensinya dulu nih. Digitalisasi tentu membuka peluang luas bagi kemajuan yang ada di berbagai bidang. Misalnya dalam pemerintahan, digitalisasi mempermudah pelayanan publik melalui sistem online yang cepat dan transparan. Nah, dalam bidang pendidikan, teknologi digital memungkinkan pembelajaran jarak jauh, akses sumber ilmu yang tak terbatas, serta inovasi metode belajar yang interaktif. Lalu di bidang ekonomi, digitalisasi juga mendorong munculnya ekonomi kreatif, e-commerce, dan lapangan kerja baru berbasis teknologi. Namun, yang harus kita ketahui di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan permasalahan serius nih. Yang paling utama itu munculnya kesenjangan digital antara wilayah maju dan tertinggal, membuat tidak semua orang bisa menikmati manfaat teknologi secara adil. Lalu ada masalah keamanan data, privasi pengguna, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya juga menjadi dampak negatif yang mengkhawatirkan. Nah, selain itu, digitalisasi berpotensi mengurangi interaksi sosial langsung dan menciptakan ketergantungan terhadap teknologi yang berlebihan. Oleh karena itu, dualitas ini tuh menggambarkan bahwa digitalisasi bukan hanya membawa kemajuan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan pengelolaan yang bijak, agar manfaatnya tidak berubah menjadi ancaman. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kedua mengenai pembelajaran dari digitalisasi. Dari proses digitalisasi yang telah selanjutnya pembelajaran dari digitalisasi. Nah, dari proses digitalisasi yang telah berjalan nih, pastinya terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih. Yang pertama, dari digitalisasi atau dari teknologi itu pertama kita ambil bahwa teknologi itu hanya alat, bukan tujuan akhir. Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusianya dengan memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi tersebut. Yang kedua, digitalisasi menunjukkan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan tanggung jawab. Tanpa literasi yang baik, masyarakat mudah terjebak pada informasi palsu, penipuan daring, atau penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, pembelajaran penting lainnya adalah perlunya regulasi dan kebijakan yang adaptif. Pemerintah dan lembaga terkait harus mampu menyesuaikan aturan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, dari sektor pendidikan dan ekonomi juga terlihat bahwa inovasi digital harus diiringi dengan inklusi sosial agar semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat secara merata. Nah, dengan ini digitalisasi mengajarkan bahwa kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas manusia dan sistem sosial yang pastinya harus mendukung. Nah, lanjut kita mengenai kritik dan solusi terhadap digitalisasi tentunya yang ada di Indonesia ya. Nah, meskipun digitalisasi membawa banyak kemudahan, terdapat beberapa sejumlah kritik yang perlu diperhatikan. Pertama, digitalisasi sering dianggap tidak inklusif karena hanya menguntungkan kelompok yang memiliki akses teknologi dan pengetahuan digital. Kedua, ada kekhawatiran bahwa digitalisasi justru mengurangi nilai-nilai kemanusiaan karena hubungan sosial menjadi lebih dangkal dan berbasis algoritma. Ketiga, digitalisasi menimbulkan ketimpangan ekonomi baru, di mana perusahaan teknologi besar mendominasi pasar dan menguasai data masyarakat. Nah, untuk menghadapi kritik tersebut diperlukan tentunya solusi yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur
digital hingga ke pelosok ke daerah agar akses merata. Selain itu, pendidikan dan pelatihan literasi digital harus diperluas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi era digital. Regulasi perlindungan data pribadi juga harus ditegakkan dengan tegas agar masyarakat merasa aman di sisi sosial. Penting untuk menumbuhkan kembali etika digital, yaitu sikap saling menghormati, bijak dalam berkomunikasi, serta tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Nah, berarti kritik dan solusi ini mengingatkan kita bahwa digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada kemajuan teknologi semata, tetapi juga pada pembangunan manusia dan nilai-nilai sosial di dalamnya. Dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa digitalisasi merupakan fenomena yang penting yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun kemajuan teknologi ini harus dijalankan dengan kesadaran penuh akan potensi, risiko, dan tantangan yang mungkin akan muncul nantinya. Nah, oleh karena itu, pengelolaan digitalisasi harus mengedepankan keseimbangan antara inovasi teknologi dan pembangunan manusia atau peningkatan sumber daya manusianya, termasuk aspek sosial, etika, dan keadilan akses. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan bertanggung jawab, digitalisasi dapat benar-benar menjadi kekuatan positif yang mendorong kemajuan berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. Mungkin sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dari pembelajaran kita hari ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Aku Safira Dina Armadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.